Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa kuat saat kehilangan? Satu, yakin setiap yang hilang pasti akan berganti. Setiap yang hilang pasti akan berganti. Teman-teman tahu kisahnya Ummu Salamah saat ditinggal oleh suaminya, siapa namanya? Abu Salamah ya. Ulah lieur atuh. Sama aja. Mending lieur, mending ngahulang sahanya. Ummu Salamah berarti suaminya siapa? Abu Salamah gitu. Siga Nabi Nuh siapa istrinya? Ibu Nuh tak gitu. Ulah lieur gitu ya. Cepat gitu respon itu ya. Ustadz Hilman, bagaimana kisahnya? Bukankah Ummu Salamah itu pernah minta sama suaminya, wahai suamiku, jangan pergilah ke medan perang. Aku sudah lama engkau tinggalkan saat di Mekah. Karena waktu saat di Mekah itu Ummu Salamah dengan Abu Salamah itu dijauhkan oleh keluarganya. Karena keluarganya nggak senang. Sampai kemudian mereka bertemu kembali, diajak hijrah oleh Rasulullah SAW ke Madinah. Ketika sampai di Madinah ada panggilan perang Uhud waktu itu. Maka ketika Ummu Salamah minta kepada Abu Salamah, apa jawaban suaminya? Istriku, bukankah hidup kita ini untuk Allah? Bukankah perintah perang ini datangnya dari Rasulullah SAW? Maka aku tidak punya alasan untuk menolak permintaan Rasul. Apa jawaban Ummu Salamah? Tapi aku cukup pernah sakit kehilanganmu saat di Mekah. Aku tidak mau yang kedua kali kehilanganmu. Kira-kira gitu bahasa sekarang. Ya, cukup yang pertama engkau pernah menyakitiku. Karena bagiku laki-laki semua sama. Iya. Nya lah, ada kamu mah atau milihnya laki-laki yang sama. Coba dong lihat laki-laki yang di sini kan gak jelas semua kan. Jangan pede semua gitu ya. Nah terus apa yang terjadi? Abu Salamah pergi, masya Allah. Ketika pulang berperang masih selamat, tapi funusan panahnya masih kemudian menempel di tubuhnya sampai kemudian Abu Salamah meninggal. Saat Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah sedih berkepanjangan. Maka Rasulullah SAW kemudian datang menemui Ummu Salamah. Wahai istri syuhada, suamimu telah berpulang di medan perang, di medan syahid. Bagaimana perasaan? Maka beliau cerita, aku sedih sekali ya Rasulullah. Aku tidak bisa kehilangannya ya Allah. Karena hidupku selama ini terus bersamanya ya Allah. Ya kalau bahasa kita begini, Ahilman mah enak ngomong lupakan. Aku yang ngalamin gak bisa ngelupain seperti itu Ahilman. Kumaha gitu Ahilman apal tuh, aku tuh bingung tahu. Selama dengan dia, aku kemana-mana bareng dia. Saat ini aku bingung jalan yang mana yang aku harus tempuh karena semuanya pernah aku tempuh bersama diri. Gitu ya. Aduh, jak. Perih. Bahkan mohon maaf Ahilman, aku tuh udah sebulan berpuasa. Kenapa? Karena aku entah mau makan apa, karena hampir semua menu pernah makan bersamanya. Allahu Akbar, itu kan sakitnya luar biasa gitu. Tapi teman-teman lihat ya, kira-kira Ummu Salamah pun begitu kisahnya kepada Rasul. Apa pertanyaan Rasul? Wahai Ummu Salamah, selain kesedihanmu, apakah ada yang pernah diceritakan oleh suamimu sebelum meninggal? Maka Ummu Salamah menjawab, ada ya Rasulullah. Apa? Suamimu pernah menyampaikan, kalau aku kehilangan, maka jangan pernah khawatir. Karena Allah akan mengganti kehilanganmu dengan sesuatu yang terbaik. Selama kamu yakin, semua yang Allah berikan itu yang terbaik. Terus ya Rasulullah, suamiku pernah memberikan satu doa kepadaku. Yang kata suamiku, kalau aku kehilangan baca doa ini. Kata Rasul, apa doanya? Ummu Salamah menjawab, Allahumma ajurni fi musibati wahdufli khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku dari setiap musibah yang datang kepadaku. Dan gantilah semua yang hilang dalam diriku dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Singkat cerita, Rasul pulang. 40 hari kemudian, setelah selesai masa iddah, datang lamaran kepada Ummu Salamah. Teman-teman tahu siapa yang kemudian melamar Ummu Salamah? Rasulullah SAW. Pernah kehilangan suami yang dicintai, saat dia yakin ketika kehilangan Allah siapkan ganti yang lebih baik, maka yang datang adalah orang yang paling mulia di dunia, Rasulullah SAW. So, der mantan, maafkan aku yang dulu. Iya. Boleh Amr tambahin? Boleh, silakan Pak. Nah, bener kan? Nah, bener kan? Jadi kalau misalnya kita dekat dengan orang soleh,
hadir di kajian ilmu, hadir di majelis ilmu, naik lagi kan habis dengar nasihat dari Ustadz. Nah itu dia kuncinya, hadir di majelis ilmu terus insya Allah semuanya terobati galau-galau tuh. Langsung habis gitu ya. Berarti nanti pekan depan Amer bisa kesini lagi dong ya? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, oke. Iya, jadi makanya gini, lanjutan hadis yang tadi itu bagus sekali ya. Sampai kemudian Jibril melanjutkan seperti ini. Wasyarafal mu'min, dan kemuliaan orang beriman itu qiyamul lail wan nasun niyamun. Dia bangun di sepertiga malam dan di saat semua orang tertidur. Jadi teman-teman, kalau mau dikuatkan dalam kehilangan itu, minta sama Allah di saat waktu-waktu yang paling sepi. Kapan waktunya? Sepertiga malam. Hilman, kalau ketemu Abi Arifin, satu aja. Hilman, jangan lupa tahajudnya. Hilman, bangun malam tahajud. Hilman, semalam tahajud atau tidak? Hilman, tahajud. Seakan-akan Abi Arifin tahu kalau semalam saya tidak tahajud. Bahkan dulu, tuh Amar, Abi itu seringkali mengirimkan voice note yang isinya tahajud. Bangun temanku, bangun sahabatku. Dan betul, orang yang ahli tahajud itu pernah Hilman sampaikan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan bangunlah di sepertiga malam, dirikan sholat tahajud sebagai senjata tambahan dalam hidupmu. Ingat, seandainya engkau terpuruk, Allah akan angkat derajatmu sampai kemudian Allah berikan jalan keluarnya. Teman-teman, kalau nyari manusia capek, punya perasaan, ketemu dengan orangnya, sorry, belum tentu dia senang dengan kita. Sorry ikhwan, antum kan pas-pasan semua ya. Liur Hilman, aku teh kumaha atuh. Untung nunjuk ke sana ya. Gitu ya. Aku teh kumaha atuh udah begini penampilannya, penghasilan begini. Teman-teman, memang dalam logika kita nggak nyambung, tapi Allah punya rencana yang luar biasa. Minta sama Allah, tikung di sepertiga malam, kalem we. Jadi ini semua ijo kangkung, ikatan jomblo tukang tikung. Belum sampai ijo istiqlal ya, beda ya. Tapi tikungnya di sepertiga malam. Masya Allah. Minta, coba, gak punya kerjaan, pengen kerja, minta di sepertiga malam. Teman-teman pengen buru-buru, bukan buru-buru ya, pengen menyegerakan kebaikan dalam pernikahan, ayo minta. Apa sih yang susah buat Allah? Ingat ya, berapa kali Hilman sampaikan, Allah itu semua bisa, hanya ada satu yang Allah tidak bisa. Apa itu Ustaz? Allah tidak bisa menolak doa hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, astajib. Pasti aku akan jawab. Pasti aku ijabah. Pasti aku berikan. Pasti aku kabulkan. Hanya masalah waktu. Yes, no, wait. Hari ini, nanti, atau di saat waktu yang aku berikan terbaik. Jadi kalem we, kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, kalem, biarkan yang hilang akan berganti kok. Yakin saja, mutiara hanya akan dipegang oleh orang yang berhak memegang mutiara. Betul tidak? Betul. Teman-teman kan semua berlian, intan permata, der akhwat. Antum jangan keterlaluan sedih, Hilman sedih pisan. Kumahanya aku teh. Aku tengges 35. Kumahanya, air mata kita terlalu sayang dihabiskan buat menangisi laki-laki yang gak jelas seperti itu. Buat apa sih menangisi yang seperti itu? Kalem, lebih baik menangisi dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan karena Allah tahu kenapa teman-teman gak jadi dengan dia, karena dia bukan orang yang baik buat teman-teman. Pulang dari Ramadan kemarin, Hilman, saya teh kaget banget, hampir jantungan. Nah, gitu kumaha nyaa laki-laki yang deket sama saya tiba-tiba nyebarin undangan naon? Wah, bisa we atuh, kalem we. Undangan heboh gitu. Undangan apa gitu? Nya gitu, ternyata dia teh menikah dengan yang lain. Terus kamu sedih? Nyaa. Terus kamu kecewa? Nyaa. Terus kalau kamu kecewa dia nggak jadi nikah gitu? Enggak kan? Tiba-tiba membatalkan, mohon maaf, afwan, aku nggak jadi nikah karena mantanku sakit hati. Kan nggak ada, kan nggak ada. Ngeswe, naon. Sok teman-teman yang resign dari pekerjaan, Hilman, aku tuh nyesel banget. Kenapa ya resign dari pekerjaan? Jadi sekarang saya nggak punya kerjaan. Sorry, emang kalau nyesel tempat kerja kamu sebelumnya nerima kamu lagi nggak? Enggak kan? Kalem we, ulah riuh da teu udunan atuh. Nya, sok teman-teman berani, optimis, lihat keadaan, ingat,
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan beserta kemudahan, setelah kesulitan beserta kemudahan, ingat, beserta mantan yang hilang akan datang orang yang baru yang datang. Masya Allah. Allah, Kerja. takbir. Allahu Akbar. Saya semangat sekarang. Kerja di sini nih, kerja. Ahilman, saya teh gaji 5 juta di sini. Cuman waktu kerja di sini saya harus lepas jilbab. Saya nggak bisa sholat Jumat, terus saya resign aja. Gimana ya Ahilman? Sekarang penghasilan saya jadi nggak ada. Kalem. Teman-teman coba ikhtiar lagi, ngelamar lagi, cari pekerjaan lagi. So, catat baik-baik. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Catat status.